Halo Smart People, kembali lagi dengan saya di Badami, Bandung Digital Culture Academy. Nah, di sini saya punya topik yang menarik nih tentang investasi atau menabung. Nah, di sini saya tidak sendiri, di sini saya dengan Pak Ganjar dari Diskominfo. Halo. Kalau menurut saya sih investasi, dari pandangan saya investasi atau menabung tuh dulu orang tua saya selalu bilang kalau lebih baik menabung daripada investasi. Tapi kalau di zaman sekarang tuh kadang saya lihat tuh orang tuh lebih milih untuk investasi daripada menabung sih Pak. Daripada menabung menyisihkan uang, orang tuh lebih menjaminkan diiming-imingi oleh investasi itu ya bisa dapat uang lebih besar daripada menabung gitu Pak. Ya, betul sekali sebenarnya. Karena nabung itu kita menyisihkan pendapatan kita dan sebetulnya nggak akan nambah ya. Kecuali kita nambah terus tabungan kita gitu. Tapi beda sama investasi. Investasi ini akan ada nilai tambah. Tapi tetap ya, investasi itu kan ada resiko. Ada resiko yang rendah, ada resiko yang tinggi. Makin tinggi resikonya, keuntungannya juga makin tinggi. Tapi kemungkinan hilangnya juga tinggi gitu. Sebetulnya itu. Jadi banyak sekarang yang milih investasi karena tadi diiming-imingi ada keuntungan yang akan didapat. Tapi saat nabung memang nggak ada keuntungan untuk nilai tambah. Karena kalau nabung itu ya apa yang kita tabung misalnya 100, 200 itu nggak akan jadi nambah. Misalnya ada bunga yang besar gitu ya, nggak mungkin gitu. Itu udah ada ukurannya, jadi nilainya nggak akan nambah. Bahkan nilainya bakal berkurang karena seiring dengan inflasi sebetulnya. Kalau dengan nabung. Jadi kalau dulu kita milih nabung karena tadi untuk menjamah informasi terkait dengan investasi agak kurang. Tapi kalau sekarang dengan banyaknya informasi di internet, di media sosial, jadi teman-teman semua bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan investasi-investasi sebetulnya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia tuh dari Indonesia sekarang tuh investasi itu meyakinkan atau gimana sih menurut Bapak pandangan Bapak gitu tentang Indonesia yang sekarang tuh? Sebenarnya kalau bicara tentang investasi, tentu itu ada aturan main ya di negara kita. Banyak sekali yang mengadakan proses bisnis di investasi itu sudah harus terstandar, harus mengikuti standar yang ada, baik dari Bank Indonesia, OJK, itu juga harus memenuhi tuh persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau sudah memenuhi ya otomatis tentunya teman-teman juga harusnya bisa merasa aman ya. Tapi tetap tadi kebutuhan kita untuk apa? Kalau memang kebutuhan kita nilainya tidak mau berkurang, ya nabung gitu. Tapi kalau kita mau mengambil resiko, itu kita bisa ngambil investasi. Nah mungkin sebenarnya investasi ini ada beberapa macam sih. Saya mau sharing tadi ya dari sisi resiko ya, resiko yang paling rendah sampai resiko yang paling tinggi. Kalau resiko yang paling rendah itu ketika kita menyimpan sesuatu yang harusnya kita terima saat ini, kita akan terima di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu nilainya nggak akan berkurang. Misalnya kita investasi di emas, kita investasi di tanah, itu kan nilainya pasti naik Iya. ya. Walaupun kalau di tanah nilainya naik, tapi kan jualnya juga susah. Iya. Gitu ya. Nggak selalu orang bisa beli tanah dengan nilai yang tinggi Tinggi ya. gitu. Tapi kalau misalnya kita investasi di emas, ya kemungkinan kita jualnya juga masih agak mudah, tapi juga nilainya nggak akan terlalu naik signifikan. Walaupun sekarang kan nilai emas lumayan cukup Naik signifikan ya ya. naiknya ya, tapi itu akan seiring dengan inflasi sebenarnya. Jadi saat kita tahun ini misalnya dengan 1 juta misalnya ya 1 juta bisa 1 gram itu bisa uh, cukup untuk misalnya beli apa gitu ya dengan 1 juta. Nanti 5 tahun lagi emas yang kita pegang yang dibeli 1 juta ini masih Bisa tetap lebih. bisa beli hal tersebut Iya, iya. sebetulnya ya seperti itu. Walaupun secara nilai kalau 1 juta itu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang mungkin nilainya berturun gitu. Hmm. Tapi memang ada tahapan-tahapannya kita mau investasi milih investasi yang mana. Nah sekarang ini banyak sekali investasi yang juga tadi resikonya rendah ke tinggi. Ada investasi di saham, tentu fluktuasi nilai saham juga naik Naik turun. turun ya. Ya, itu juga harus teman-teman pahami saat kita mau masuk di investasi saham, terus juga di misalnya
Mas Rian bisnis juga kan ya, Iya, itu juga salah satu investasi ya. investasi. Ada modal yang disimpan yang harusnya bisa dinikmati nih. Saya bisa beli iPhone misalnya, bisa beli motor misalnya. Kita simpan uangnya buat modal usaha. Tapi kan belum tentu uangnya itu balik lagi kan. Iya. Ya, itu ada resiko sebetulnya gitu. Di bisnis pasti ada resiko gitu. Nah, itu saat Mas Rian mikir, saya uang saya mending dibisnisin aja. Itu Iya. gimana tuh pas mikirnya? Kalau dulu sih saya ngelihat orang tua sih Pak, jadi orang tua kan apa ya maju di bidang bisnis kan, jadi saya pengen coba-coba dan kemarin tuh orang tua saya nyuruh saya untuk ya kamu coba deh apa terusin orang tua apa sih orang usaha orang tua. Terus kemarin saya coba-coba dan saya coba nggak dari modal gede sih, cuman kecil-kecilan, namun makin sini kok jadi berbalik gitu uangnya, jadi kayak makin banyak, jadi ya udah tertarik sih saya buat ya udahlah apa-apa uang saya buat usaha dulu, nanti buat beli yang lain itu nanti gitu. Ya, berarti kan ada sesuatu yang Mas Rian tahan ya. Iya. Mas Rian tahan ketika teman-teman nih punya uang, pengen belanja iPhone, pengen punya Iya. mobil, pengen punya motor misalnya ya, ke kampus gaya dikit ya. Nah, ini di save Iya, buat bisnis buat gitu. bisnis. Dan itu salah satu bentuk ya istilahnya untuk saat ini tuh teman-teman memposisikan diri ya, ini uang ini memang akan kita gunakan untuk jangka panjang gitu. Ketika kita mikir tidak buat belanja atau tidak mikir buat kepuasan kita di saat ini ada hal yang kita tahan gitu. Dan untuk tadi kemungkinan akan dapat nilai tambah. Walaupun tadi belum tentu bisnisnya juga lancar ya. Tapi overall kayaknya lancar nih bisnisnya. Berarti dari misalkan dari kelebihan dan kekurangan menabung atau kelebihan kekurangan investasi itu apa aja sih Pak? Jadi kelebihan dan kekurangan nabung investasi itu yang paling utama tuh apa sih? Misalkan menabung lebihnya apa, investasi apa gitu. Sebenarnya teman-teman tadi lihat kebutuhan dulu ya. Jadi kalau dari pendapatan yang sudah diterima atau uang saku atau uang jajan lah yang teman-teman dapat dari orang tua ataupun dari misalnya dapat dari beasiswa misalnya uang saku ya. Itu bisa di save. Itu 30%-nya, 50%-nya itu untuk nabung. Nah, untuk nabung untuk apa? Untuk jangka pendek. Jadi ketika teman-teman ada urgent gitu ya, misalnya ada sesuatu yang darurat, itu tabungan itu penting. Karena kita harus punya cash ya kalau misalnya jangan sampai lah misalnya kita sakit gitu. Itu kan perlu berobat ya. Iya. Tapi bisa juga kita investasikan kesehatan kita ke asuransi misalnya, investasi juga kan. Jadi asuransi juga ada asuransi investasi di kesehatan ya. Itu bisa gitu. Jadi teman-teman bisa milih ini. Oh, saya senangnya pegang uang cash. Kalau ada urgent ya berarti ya bisa ditaruh di bank ya, nabung gitu. Tapi kalau misalnya tabungan kita udah cukup, udah save dan memang tertarik untuk investasi yang resikonya lebih, itu bisa mulai ke investasi. Dan kita mikirnya jangka panjang kalau investasi, nggak akan mungkin balik sebulan 2 bulan gitu, dan nilai uangnya juga mungkin nggak kecil ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu. Walaupun memang di investasi ya mungkin Mas Rian juga masuk di bisnis, itu ada juga sih investasinya yang balik modalnya cepet gitu. Misalnya di F&B misalnya ya, itu bisa cepet karena kan perputaran jualan makanan itu harian ya, itu bisa. Tapi resikonya juga basi misalnya ya, cepet juga turnover dari barang-barangnya bisa kadaluarsa atau apapun lah, itu kan resiko ya gitu. Jadi resikonya tinggi, keuntungannya juga pasti tinggi gitu. Berarti untuk generasi muda sekarang tuh berarti sah-sah saja sih Pak kalau investasi atau nabung pakai uang orang tua tuh ya. Ya Enggak, masih sah-sah sah saja. ya. Jadi teman-teman sebenarnya ya harus mulai save lah. Karena dari kan kalau kita nunggu kita kerja dulu terus baru kita mikirin investasi, itu agak telat sih sebenarnya. Jadi mulailah dari sekarang, uang sakunya di save, jangan belanja terus ya. Jadi mulai mikirin masa depan, nggak harus kita kerja sebenarnya kan. Sekarang ini kita bisa, tadi Mas Rian bisa bisnis, buka lapangan kerja, itu lebih bagus sebenarnya. Dan
sekarang kan juga tadi resiko tinggi juga tidak hanya saham ya. Mungkin di negara seperti Amerika udah ada kripto, Iya. Bitcoin segala macam. Ya, nilai aset-aset yang intangible juga bisa sih sebenarnya kita investasikan. Namun ya kita harus pahami dulu ini investasi seperti apa sih gitu. Nanti mungkin bisa banyak baca aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan sudah terdaftar di OJK. Itu bisa carilah banyak sekali investasi-investasi yang sudah terdaftar di OJK, dan itu teman-teman bisa pilih sebenarnya ada yang menarik, yang mana yang buat teman-teman bisa melakukan investasi yang mana itu bisa dipilih di sana. Soalnya kan di Indonesia sekarang tuh anak muda tuh banyak yang apa ya, ada yang berhasil, ada yang rugi juga kan Pak, karena diiming-imingin dengan uang bakal lebih besar, tapi kan kebanyakan tuh orang menipu atau gimana kan. Ya tadi karena kita nggak paham investasi itu ada resiko Iya. gitu. Resikonya apa? Resikonya nggak harus jadi untung kan tadi gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu apa yang mau kita ambil, investasi apa yang mau kita ambil. Investasi beli emas, emasnya pasti kita tetap pegang kan gitu. Walaupun nanti nilai emasnya belum tentu naik, misalnya naiknya nggak terlalu tinggi kan bisa saja terjadi. Tapi suatu waktu misalnya tinggi emasnya naik, itu bisa terjadi. Uh, Kalau misalnya tanah juga sama, kita beli tanahnya bisa saja tadi kalau ada bencana tanahnya naik, nilainya turun loh gitu, bukannya naik ya di satu apa daerah tersebut. Misalnya ada banjir, kita jualnya juga susah, misalnya seperti itu. Itu kita harus memilih sih investasi mana yang memang kita sanggup, memang kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama kita gitu. Kalau menurut Bapak sih, kalau apa generasi saya seperti saya sekarang itu lebih baik investasi atau menabung sih, berarti kelebihan investasi apa tuh atau kekurangan investasi apa? Kalau anak muda tuh sekarang lebih baik apa sih Pak? Kalau kata saya sih mix ya, mix. Kenapa? Karena teman-teman masih punya mungkin keinginan, pertama masih punya keinginan belanja misalnya ya, itu nggak apa-apa, tapi belanja yang produktif. Berarti menabung itu harus kan, misalnya ya kita beli laptop buat produksi kita, misalnya produktivitas kita itu penting, kita nabung untuk beli laptop penting, kita nabung buat beli motor, buat geledekan, buat kita kemana-mana gitu ya, itu penting sebetulnya. Jadi itu sah, nabung itu sah gitu. Maksudnya nabung itu penting gitu buat teman-teman di masa yang sekarang. Dan mulailah sedikit mikirin investasi gitu. Dari kecil dulu aja. Jadi kalau saya sih, di saya ya, saya pribadi 100% pendapatan saya ya 50-nya itu kita save untuk nabung dan investasi. Nabungnya misalnya 30, investasinya 20. Tapi seiring misalnya jumlah tabungan saya naik, misalnya ya sudah kayaknya ini dana darurat saya udah cukup, investasinya itu yang lebih tinggi gitu saat itu. Tapi kalau misalnya dana daruratnya belum cukup, saya mending bisa sampai 50%-nya nabung dulu gitu. Kenapa? Karena kan mungkin saya punya tanggungan ya, di rumah ada anak, ada istri, ya itu kita harus save juga. Takutnya misalnya ya ada sesuatu ya, bayar sekolah misalnya langsung harus, kebutuhannya kan juga harus saat itu misalnya gitu. Jadi saya mungkin di awal nabung dulu, tapi kalau nabungnya sudah save baru masuk ke investasi. Dan saya juga sama Mas Rian, saya juga bisnis juga nih gitu. Istri saya bisnis, jualan, jadi saya bantu juga istri untuk investasi juga. Walaupun ya investasi di bisnis kan ada risiko juga ya, seperti itu. Ada nggak sih Pak apa ya, strategi kita untuk mengatur keuangan untuk nabung? Misalnya kalau anak muda tuh rata-rata kita lihat uang gede di depan kan kayak pengen langsung abisin gitu. Gimana sih caranya menyisihkan ini? Atau kita tuh kayak biar buat investasi atau biar nggak, kalau anak muda sekarang tuh kan nafsu gitu Pak, kalau lihat depan uang gede ya pengen langsung dihabisin gitu, beli apa. Nah itu ada tips dari Bapak gimana caranya gitu biar nggak, ya nggak nafsu gitu kalau ada uang gede pengen langsung dihabisin gitu. Sebenarnya memang ya nggak terlalu ini ya, kalau kalau misalnya kita dapat uang, mau di save atau enggak, itu balik lagi tadi nafsu itu ya. Jadi kita harus sebenarnya nahan sih, kita mikir bahwa apa yang kita dapatkan saat ini, itu ditahan memang. Kalau investasi pasti ditahan, nabung juga kan kita tahan walaupun tabungan jangka pendek ya. Nah, itu emang kita harus tahan.
Jadi tadi saya nggak salahkan sih teman-teman bisa belanja ya atau beli sesuatu barang, tapi yang produktif. Iya. Itu yang kita harus mikir dulu. Ini belanja kita produktif nggak? Kalau belanja kita nggak produktif, coba tahan. Gitu. Coba tahan, alihkan ke investasi atau nabung. Nanti kalau tabungannya udah cukup, kita bisa belanja lagi kan. Mungkin ada saya butuhnya kamera nih buat jadi fotografer. Misalnya belajar fotografi. Oh saya butuhnya alat musik nih buat belajar band misalnya. Seperti itu. Jadi alat-alat yang produktif, belanja-belanja yang produktif itu ya silakan teman-teman tahan dulu. Nabung sampai punya alat, punya uang yang cukup untuk beli alat yang memang proper untuk produktivitas kita. Seperti itu sih. Itu yang membuat saya sih clear ya, karena nafsunya tetap ada, kita pingin sesuatu oke ada, tapi sesuatunya yang memang membuat kita jadi produktif gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai belanjanya habis begitu aja sih. Iya sih. Oh, ya, jadi teman-teman kok nggak bisa sih kita membandingkan mana yang lebih baik investasi atau menabung. Jadi itu ya kembali ke kita sendiri gitu ya Pak ya. Ya betul. Kita gimana kondisi keuangan kita yang bagaimana atau tujuan kita untuk apa gitu ya. 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 Berarti cukup sekian pembahasan materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Wabarakatuh.